Kalau udah bilang aja, Wan. Oke gitu. Ya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali Waalaikumsalam. ini kita akan mempresentasikan yaitu proyek penelitian sistem otomatis palang parkir dengan mata kuliah pervasif. Pada kelompok kali ini yaitu dengan nama anggota saya sendiri Tubagus Sasanda Pratama, Rizky Aditya Wiratama, Yasir Sali Aceh, dan Alif Akbar. Berikut ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang, palang pintu merupakan benda yang sering kita temui di berbagai tempat di daerah kita sebagai akses keluar masuk kendaraan pada area parkir. Tidak jarang pula benda ini kita temui di lingkungan umum seperti di kawasan perindustrian, perkantoran, bahkan di sekolah. Namun palang pintu yang ada saat ini masih menggunakan sistem manual, yaitu petugas memberikan kartu parkir kepada pengguna parkir dan mengambil kartu parkir pada saat pengguna parkir ingin keluar. Selain masih membutuhkan tenaga manusia sebagai operator pintu parkir, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kemacetan yang cukup panjang yang disebabkan antrian untuk memasuki area parkir. Kian masalah ketidakpercayaan publik kepada petugas parkir yang kian marak bekerja sama pencuri motor. Berikut ketujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada pernyataan tentang apa yang menjadi harapan penulis dalam melakukan kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan sistem operasi parkir modern dengan menggunakan sensor jarak. Yuk, gue ya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino. Arduino merupakan sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Arduino ini ibarat kata seperti otak dari sistemnya. Tujuannya untuk mengatur sistem seperti servo terus dan segala hal. Lanjut. Lanjut. Di sini servo adalah sebuah perangkat akuator motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup. Tujuannya untuk sistem ini adalah untuk menggerakkan palang pintu parkir bisa terbuka atau tertutup saat mobil keluar ataupun masuk. Lanjut. Di sini ada 3 LED. LED sini gunanya untuk jika mobil mau masuk, maka palang tertutup dengan tanda LED lampu merah menyala. Untuk saat mobil keluar, palang pintu terbuka, LED warna hijau akan menyala. Lanjut. Resistor merupakan sebuah elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik. Jadi ketika LED menyala, maka akan diatur dayanya dengan resistor ini. Lanjut. Mantap. Nah, sini sistem parkir palang kita ada 2, yaitu sistem ultrasonik dan sistem jarak. Jadi ketika mobil mau masuk, sistem ultrasonik akan memantulkan ultrasonik ke mobil bahwa mobil akan mendekat dan palang pintu otomatis akan tertutup. Sedangkan untuk yang sensor jarak akan mengetahui jika mobil itu akan menjauh dan palang pintu parkir akan tertutup dengan otomatis. Lanjut. Nah, di sini kita memakai push button. Push button adalah salah satu komponen elektronika yang dapat memutus dan mengalirkan arus listrik dalam rangkaian proyek Arduino. Lanjut. Di sini ada ATmega 328. Tujuannya ATmega ini adalah untuk menyimpan data parkir jika mobil masuk akan sebagai otak kecil dari sebuah Arduino. Lanjut.
Oke, itu berikut terkait pembahasan hardware apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya kita mulai untuk melakukan simulasi. Baik, di sini kita sudah membuat sebuah simulasi. Di sini saya menggunakan Tinkercad sebagai aplikasi untuk merancang sistem ini. Bisa juga kita menggunakan misalkan Proteus 8 yang lebih kompleks, lebih banyak tentang elektronikanya dan komponen-komponennya. Tapi di sini saya menggunakan Tinkercad. Jadi seperti yang tampil di layar, di sini ada desainnya, di sini ada codingan, dan selanjutnya ada komponennya juga. Jadi simulasinya pertama gini, di sini terdapat dua sensor ultrasonik sebagai jarak tanda bahwa mobil masuk yang pertama, yang kedua tanda sebagai mobil aman untuk servo menutup palangnya. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah push button di mana push button ini sebagai input diberikan oleh pengendara untuk request masuk ke dalam parkiran. Maka secara otomatis Arduino akan membaca sensor masuk atau sensor terdeteksi dan sensor input push button ditekan, maka akan menghasilkan outputnya itu servo terbuka. Jadi seperti ini contohnya. Ya, berikut flowchart seperti ini. Pertama kali start mendeteksi jarak di pintu masuk atau sensor 1. Nah, sensor 1 membaca tuh jaraknya berapa, apakah kurang dari 50 atau tidak. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan sensor mendeteksi jauh, misalkan 200 cm atau sekian gitu kan, logikanya berarti tidak ada benda di depan sensor atau tidak ada mobil di depan sensor. Oke, syarat yang kedua adalah push button harus ditekan. Jadi jaraknya kurang dari 50, push button ditekan, maka akan menghasilkan palang pintu terbuka. Jika tidak apa? Jika tidak itu lampu LED kuning akan menyala dan dia akan terus mendeteksi sampai syarat ini terpenuhi. Oke, yang kedua, jika palang pintu terbuka, lampu LED hijau akan menyala. Nah, ini lampu LED hijau sebagai tanda bahwa servo atau palang telah terbuka. Oke, lanjut. Selanjutnya mobil melewati palang kan dan melewati sensor 2. Oke, sebagai syarat sensor 2 adalah sensor aman untuk menutup palang pintu. Jadi di sini juga dibuat jika sensor 2 terbaca, maka palang pintu akan tertutup atau jarak aman palang pintu tertutup. Jika tidak, lampu LED kuning akan menyala dan looping lagi ke atas dan terus membaca sampai ada mobil di depannya. Oke, habis itu selesai. Yang kedua, di sini ada flowchart sensor untuk penerangan pada sistem parkiran. Jadi dibuat secara otomatis menggunakan LDR. Jika cahaya gelap atau sore hari, maka lampu penerangan parkiran akan menyala otomatis. Jika tidak, lampu penerangan akan mati. Sistem akan selesai. Gitu. Oke, jadi simulasinya seperti ini tadi. Jika sensor di sini mendeteksi bahwa adanya mobil, nah ini kan jaraknya ketahuan ya 34. Oke, nah misalkan mobilnya nggak ada sama sekali. Oke, ini posisi servo atau palang masih tertutup. Sekarang kita mau tekan tombol. Oke, tidak bisa karena syaratnya tidak terpenuhi. Selanjutnya ada mobil datang.
otomatis sensornya mendekat atau terbaca kurang dari 50. Oke. Dan selanjutnya pastikan mobil berhenti, langsung menekan tombol tiket. Nah, otomatis servo akan terbuka atau palang akan terbuka. Dan di serial monitor tampil indikasi palang terbuka juga sebagai monitor ke PC ya. Oke, selanjutnya mobil otomatis akan berjalan maju. Di sini indikasi lampu LED hijau menyala, Oke, ini lampu LED merah ini sebagai tanda sistem normal hidup. Oke, selanjutnya mobil itu maju. Nah, kena nih sensor yang kedua atau sensor aman untuk menutup palang. Oke, kita coba simulasikan mendekat. Oke, secara otomatis palang pintu akan tertutup. Logikanya mobil sudah melewati sensor 2 dan menuju tempat parkir gitu. Dan sudah pergi, otomatis sensornya akan jauh lagi, membaca jauh. Dan yang kedua, mobil yang kedua akan masuk kembali dan siklusnya akan terus berulang seperti itu. Yang kedua adalah di sini kita bikin sistem otomatis untuk penerangan juga menggunakan LDR atau potensiometer ya, fotoresistor ya LDR. Jadi kalau di sini logikanya seperti flowchart sebelumnya, jika cahaya intensitas cahaya itu terang atau misalkan kayak siang gitu, lampu pada penerangan parkiran akan mati. Tapi jika gelap atau maghrib, maka otomatis LED yang di parkiran akan hidup semua. Jadi petugas tidak perlu repot untuk menyalakan lampu parkiran. Semua dijalankan oleh robot atau sistem yang berjalan. Oke, selanjutnya ini codingannya seperti ini. Jadi kita ngambil library servo dulu, kita membuat inisialisasi atau variabel logika untuk codingan yang di bawah. Ini distance ini sensor 1, ini distance 2 sensor 2. Oke, ini pos itu putaran servonya saya buat sebagai pos. Selanjutnya kondisi input pin. Nah, ini adalah button di pin 0. Selanjutnya di sini saya pakai boolean fast untuk nanti codingan di loopingnya. Oke, ini void setup pertama kali atau inisialisasi terbaca tidak ngelooping dia. Jadi di sini pin 1 sebagai output, pin 3 output, 2 output, 11 output, dan seterusnya sampai pin 13 adalah sebagai servo, pin 13 sebagai servo nih yang hijau ini, pin 13. Terus menunggu serial begin, komunikasi kepada PC, inisialisasi, menulis di monitor. Selanjutnya ini inisialisasi adalah servo pada posisi perputaran 0 atau 0 derajat seperti itu. Selanjutnya ke looping. Oke, jadi di sini sistem sudah terus melooping atau sistem yang looping itu berulang ya. Jadi di sini semuanya berulang. Pertama analog read A5 ini adalah sebagai LDR yang di sini. Oke, waktunya 10 menit lagi gratisan. Oke, ini lagi kayak jika jarak kurang dari 50 maka S1 true. Jadi boolean di sini saya buat mempermudah logika terkait flowchart yang dibuat tadi gitu. If design true,
kurang lebih sama dengan sekian ini. Nah, terakhir baru syarat palang terbuka adalah sensor satu true, button true ditekan maka akan palang terbuka gitu. Oke, ini palang kebuka, ini palang tertutup. Di sini delaynya 20 milidetik. Oke, sensor keluar seperti ini. Ini kalau misalkan mau dihidupkan, misalkan ini sensor keluar nih, mau dihidupkan jaraknya bisa dimonitor dari sini. Saya komenkan nggak terbaca karena takut di serial monitor ini bakal ketiban gitu. Oke, berikut tentang codingnya selanjutnya ya SIR bagian oh ya bentar, file ini yang mana ya? Yang Excel dit. Ya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan anggaran buat sistem palang parkir otomatis ini, di mana kalau melalui hardware kami sudah perhitungan biayanya berapa dan bahan-bahannya apa aja. Nah, karena waktu dan kendala juga biaya, jadi kendala waktu yang mepet dan biaya juga yang kurang mendukung. Jadi kami udah simulasi harga dari palang parkir otomatis ini 260.000 lebih lah. Nah, 260.250 rupiah. Jadi saya akan bacain satu-satu. Yang pertama itu ada otak dengan harga 100.000, kita butuh satu piece aja. Terus yang kedua ada kardus dengan harga 5.000, kita butuh satu piece aja. Terus next yang ketiga kita butuh sensor jarak 2 unit. Harganya 14.000, jadi yang 2 unit itu jadinya 28.000. Selanjutnya servo motor bot itu 43.500, kita butuh satu piece saja. Terus LED putih, LED hijau, LED kuning sama biru, kita butuh 5 yang hijau, 5 yang kuning sama biru, itu harganya 250, jadi 1.250 yang untuk LED hijau, kuning, dan biru. Sedangkan yang putih kita butuhnya 10. 10 jadinya 2.500. Oke. Yang ke-9 itu resistor. Kita butuh 10 piece, harganya 10.000, dan yang ke-10 kita butuh jumper kabel 1 piece 13.000. Oke, 11 male jumper 1 piece itu 6.500. Oke, 12 last solder itu 39.000, quantity 1 piece. 13 push button mini 500 rupiah 1 piece. Oke, yang paling terakhir kita butuh mobil mini. Dengan 3 mobil mini itu kita harganya 9.000. Nah, jadi totalnya itu kita estimasi kemarin kita ngitung itu 260.250 rupiah jika melalui hardware. Jadi kita ini Pak hasil dari estimasi kami udah simulasi, dan karena tadi saya bilang kendala waktu yang mepet dan kendala biaya juga, jadi kami buat simulasi aja. Ya udah, sekian. Ya bukan mepet sih sebenarnya, ya karena memang sebenarnya waktunya panjang, cuma karena komunikasi agak kurang miss gitu ya. Ya, nah betul. Kan bapaknya ngasihnya udah banyak waktunya. Ya.
Oke, baik. Cuman nggak ada aktif juga kemarin ya Dit ya. Iya, benar. Karena kerja Komunikasi. juga. Kerja. Ya, baik. Jadi kurang lebih seperti itu tentang proyek kita, Pak. Apabila banyak kekurangan, kita maklum banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Dit, makasih Liv, makasih Terima kasih semuanya. Hersanda. Oke. Selamat beristirahat. Dit